Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumailina dengan NIM C1B024143 dari Program Studi Manajemen kelas E005. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas Project Based Learning atau PJBL mengenai perancangan dan implementasi sistem manajemen kinerja tim. Di mana di sini membahas bagaimana sebuah tim dapat bekerja secara efektif, kemudian bagaimana kinerja tim itu diukur, serta strategi apa sih yang dapat diterapkan oleh organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja tim secara berkala. Nah, di sini agenda presentasi atau penjelasan saya, yaitu yang pertama ada pengertian dan karakteristik kinerja, kemudian ada model dan teori pengelolaan, kemudian selanjutnya ada teknik kemudian ada teknik penetapan KPI tim, selanjutnya ada monitoring, coaching, dan evaluasi, kemudian ada peran pemimpin dalam kinerja tim, rencana, dan terakhir ada rencana implementasi dan aksi. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian kinerja tim. Jadi kinerja tim ini merupakan kemampuan sekelompok individu dalam mencapai tujuan bersama melalui kerjasama, koordinasi, kolaborasi, dan kontribusi sesuai peran masing-masing. Kemudian kinerja tim juga tidak hanya diukur dari hasil akhir kan, tetapi juga dari proses kerja dan kepuasan anggota tim. Jadi ketika komunikasi berjalan dengan baik dan setiap anggota memahami perannya, ini tentunya memiliki hasil dan memberikan output yang lebih baik dibandingkan bekerja sendiri-sendiri. Baik, kita next ke slide karakteristik tim berkinerja tinggi. Tim berkinerja tinggi memiliki tujuan yang jelas, yaitu pembagian tugas yang terstruktur, komunikasi yang efektif, serta tingkat kepercayaan yang tinggi antar anggota. Selain itu, tim juga memiliki budaya belajar yang sangat kuat, terbuka terhadap masukan, dan dipimpin oleh pemimpin yang mampu mengarahkan serta memotivasi anggota. Karakteristik inilah yang membuat tim mampu bekerja secara konsisten dan mencapai target organisasi. Kemudian ada model Tuckman atau tahapan perkembangan tim, di mana model Tuckman ini menjelaskan bahwa setiap tim berkembang melalui 5 tahap, yaitu forming adalah tahap perkenalan, kemudian ada storming, tahap munculnya perbedaan pendapat, kemudian ada norming, di mana norming merupakan tahap mulai terbentuknya kerjasama yang baik. Kemudian ada performing. Performing ini adalah tahap ketika tim bekerja secara optimal. Kemudian ada adjourning atau tahap evaluasi sebagai tugas selesai. Setelah tugas selesai atau tahap akhir gitu. Dimana memahami tahap ini itu membantu pemimpin mengelola tim secara lebih efektif dan efisien. Kemudian ada balance scorecard, di mana balance scorecard ini digunakan untuk mengukur kinerja tim secara menyeluruh. Perspektif keuangan melihat efisiensi dan hasil yang dicapai. Kemudian perspektif pelanggan ini menilai kepuasan pelanggan. Perspektif proses internal menilai efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan itu menilai pengembangan kompetensi anggota tim. Jadi dengan pendekatan ini, organisasi tidak hanya fokus pada hasil akhir, tapi juga proses pendukungnya. Kemudian ada penetapan target dan KPI tim, dimana ini ada SMART ya. SMART itu yang pertama ada spesifik. Kita tahu bahwa spesifik ini artinya dia tidak ambigu. Kemudian ada measurable,
dimana artinya itu dapat diukur secara objektif. Kemudian ada achievable, artinya realistis dan dapat dicapai. Kemudian ada relevan dengan tujuan organisasi. Kemudian ada time bound, dimana artinya memiliki batas waktu yang jelas. Kemudian yang slide 8 ada monitoring dan coaching. Jadi monitoring dan coaching ini dapat dilakukan melalui pertemuan mingguan gitu, atau ada di dashboard kinerja dan evaluasi berkala. Sedangkan coaching dilakukan membantu anggota mengembangkan kompetensi dan mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Jadi dengan proses ini, organisasi dapat membantu agar seluruh anggota tetap berada pada jalur yang tepat dan dalam mencapai target. Kemudian ada evaluasi kinerja tim melalui beberapa cara, yaitu evaluasi individu. Jadi setiap perusahaan bisa memberikan saran dan evaluasi terkait kinerja pada setiap individu pada setiap karyawan. Kemudian ada evaluasi proses tim, di mana ini mengukur efektivitas kerjasama dan komunikasi. Kemudian ada evaluasi hasil atau outcome. Ini mengevaluasi atau melihat di mana pencapaian KPI dan target. Kemudian ada umpan balik 360 derajat, melihat perspektif atasan, peer dan bawahan. Kemudian ada kontribusi lintas fungsi, ini melihat kolaborasi antar departemen. Kemudian ada peran pemimpin dalam kinerja tim. Peran pemimpin dalam kinerja tim ini ada 6. Yang pertama ada fasilitator. Jadi memang pemimpin itu bukan sekedar mengarah tapi juga memberdayakan anggota atau tim. Kemudian ada psychological safety, di mana ini memberikan lingkungan aman untuk berinovasi dan berterus terang. Selanjutnya ada tujuan strategis. Ini dimaksudkan untuk memastikan semua memahami visi dan arah organisasi. Selanjutnya ada menghilangkan hambatan. Kemudian ada fasilitasi umpan balik dan tim adaptif dan inovatif. Kemudian ada rencana akses 60 hari, di mana 30 hari pertama itu merupakan membentuk fondasi seperti kondisi tim, analisis SWOT, penetapan KPI, dan membangun dashboard kinerja. Kemudian 30 hari kedua ini adalah eksekusi, mulai mengecek rutinitas monitoring, kemudian mulai mengupgrade coaching dengan tiap anggota, kemudian mengimplementasi platform kolaborasi digital, dan membentuk tim building untuk memperkuat kepercayaan tim. Kemudian 30 hari ketiga yaitu evaluasi, di mana evaluasi ini bisa dilakukan dengan meeting dan dokumentasi, kemudian dan dilakukan dokumentasi, kemudian review 30 hari dan kumpulkan feedback anggota, kemudian susun laporan progres untuk manajemen senior. Kemudian ada slide akhir, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu kinerja tim adalah hasil sinergi yang melampaui kinerja individual semata. Kemudian ada modal Tuckman dan HPT membantu pemimpin menyesuaikan pendekatan di setiap tahap tim. KPI yang smart dan terukur adalah fondasi sistem manajemen kinerja yang efektif. Monitoring berkelanjutan menjaga kinerja tetap optimal. Pemimpin adalah fasilitator yang menciptakan psychological safety dan mendorong inovasi. Baiklah, selesai sudah presentasi saya dan penjelasan saya terkait PJBL, tentang kinerja tim ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.